Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hudewi Azza Maulia dari kelas PAIB. Di sini saya akan memaparkan terkait materi metode dan strategi pembelajaran PAI PAIKEM. Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk pembahasan yang pertama, itu pendidikan secara umum mengandung makna, usaha sadar, dan terencana dalam mewujudkan suasana pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, dan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Tujuan utama dari sebuah pendidikan adalah menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam proses pendidikan, terdapat komponen yang dapat menunjang keberhasilan suatu pendidikan. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dalam membimbing peserta didik ke arah pembentukan kepribadian secara sistematis dan pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan dari pendidikan agama Islam untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam. Metode atau strategi pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan oleh pengajar untuk memilih strategi kegiatan belajar yang akan digunakan sepanjang proses pembelajaran. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selama ini, metodologi pembelajaran agama Islam yang diterapkan masih mempertahankan cara-cara lama, seperti ceramah, menghafal, dan demonstrasi. Seperti halnya pada materi pendidikan, agama dari masa ke masa selalu menggunakan cara-cara lama dengan ceramah, sehingga cara-cara tersebut diakui membuat siswa itu tampak bosan, jenuh, dan kurang bersemangat dalam belajar. Oleh karenanya, secara umum seluruh praktisi pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, perlu melakukan inovasi, kreativitas, sehingga tujuan pendidikan Islam dapat tercapai. Strategi pembelajaran PAIKEM merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dimaksudkan dengan strategi karena bidang garapannya tertuju pada bagaimana cara pengorganisasian materi pembelajaran, menyampaikan atau menggunakan metode pembelajaran, dan mengelola pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmuwan pembelajaran selama ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu metode dan strategi PAIKEM itu seperti apa. Sehingga siswa itu aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya. Bukan proses pasif yang hanya menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan. Guru juga harus kreatif agar dapat menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Dengan suasana belajar mengajar yang menyenangkan, sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar, sehingga waktu curah perhatiannya tinggi. Menurut hasil penelitian, tingginya waktu curah perhatian terbukti meningkatkan hasil belajar peserta didik. PAIKEM merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Dengan pelaksanaan pembelajaran PAIKEM, diharapkan berkembangnya berbagai macam inovasi, kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PAIKEM berasal dari konsep bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak, dan pembelajaran harus bersifat menyenangkan, agar mereka termotivasi untuk terus belajar sendiri tanpa diperintah, dan agar mereka tidak merasa terbebani atau takut. Untuk itu, maka aspek fun is learning menjadi salah satu aspek penting dalam pembelajaran PAIKEM. Di samping upaya untuk terus memotivasi anak agar anak itu mengadakan eksplorasi, kreasi, dan bereksperimen terus dalam pembelajaran. PAIKEM adalah penjelmaan dari 4 pilar pendidikan yang dirancang oleh UNESCO. Yang pertama yaitu learning to know, merupakan mempelajari ilmu pengetahuan berupa aspek kognitif dalam pembelajaran. Kedua, learning to do, yaitu belajar melakukan yang merupakan aspek pengalaman dan pelaksanaan. Yang ketiga, learning to be, yaitu belajar menjadi diri sendiri berupa aspek kepribadian dan kesesuaian dengan diri anak ini, juga sesuai dengan konsep multiple intelligence dari Howard Gardner. Terakhir, learning to live together, yaitu belajar hidup dalam kebersamaan yang merupakan aspek kesosialan anak, bagaimana bersosialisasi, dan bagaimana hidup toleransi dalam keberagaman yang ada di sekeliling siswa. Untuk pembahasan selanjutnya, secara garis besar PAIKEM itu dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Terakhir, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah. Strategi pembelajaran PAIKEM merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Dimaksudkan dengan strategi yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran, itu bagaimana cara pengorganisasian materi pembelajaran, menyampaikan atau menggunakan metode pembelajaran, mengelola pembelajaran sebagaimana yang dikehendaki oleh pendidik dan peserta didik. Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat sangatlah penting. Maksudnya, guru harus mampu memilih strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik dan dapat memberikan fasilitas kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya strategi PAIKEM dalam pembelajaran, para ahli pendidikan berpendapat bahwa proses pembelajaran di sekolah sampai saat ini cenderung berpusat kepada guru, terutama pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Selama ini pembelajaran pendidikan agama Islam yang diterapkan masih mempertahankan cara-cara lama seperti ceramah, menghafal, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan cara seperti ini, diakui atau tidak itu membuat peserta didik itu bosan dan jenuh, kurang bersemangat dalam belajar.
Pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau yang disebut PAIKEM itu sebagai upaya menciptakan sistem lingkungan belajar yang memberi peluang kepada siswa terlibat secara aktif mengembangkan kreativitas dan menyenangkan, serta dapat mewujudkan tujuan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting. Kegiatan aktif ini seharusnya tidaklah hanya berupa keterlibatan secara fisik belaka, tetapi hal yang lebih utama adalah keterlibatan mental atau intelektual, khususnya keterlibatan intelektual emosional. Contoh dari keterlibatan mental adalah mendengarkan ceramah, berdiskusi, melakukan pengamatan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Keterlibatan emosional dapat berbentuk penghayatan terhadap perasaan, nilai, sikap, menguatnya motivasi, dan sebagainya. Pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadoptasi model-model pembelajaran menyenangkan dan yang bisa membuat siswa itu terbebas dari kejenuhan pembelajaran. Guru dapat mencoba untuk menanamkan pemikiran learning is fun kepada peserta didik. Model pembelajaran inovatif ini tentunya berbeda jauh dari model pembelajaran konvensional yang memang sudah menjadi kebiasaan dalam pembelajaran. Guru mencoba menanamkan pemikiran learning is fun kepada semua peserta didik. Itu merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Jika siswa sudah menanamkan hal ini di pikirannya, tidak akan ada lagi siswa yang pasif di kelas. Perasaan tertekan dengan tenggat waktu tugas, kemungkinan kegagalan, keterbalasan pilihan, dan tentu saja rasa bosan. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kreativitas, baik pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta, maupun pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Kreativitas merupakan tahap paling tinggi dalam pengembangan kemampuan berpikir kreatif pada diri siswa. Kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa. Pembelajaran kreatif menuntut guru untuk merangsang kreativitas siswa baik dalam mengembangkan kecakapan berpikir maupun dalam melakukan suatu tindakan. Pembelajaran efektif haruslah dipandang sebagai pembelajaran yang mendidik, yang secara serentak mengembangkan jati diri atau kepribadian peserta didik, serta membantu muridnya. Perlu ditekankan bahwa pencapaian kedua sisi tujuan pendidikan di sekolah itu akan mampu diwujudkan bukan hanya melalui pembelajaran, tetapi juga keteladanan guru dan seluruh personil sekolah yang lain. Pembelajaran menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain sedemikian rupa sehingga hal tersebut memberikan suasana penuh keceriaan, menyenangkan, dan yang paling utama itu tidak membosankan peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan harus didukung oleh keamanan lingkungan, relevansi bahan ajar, serta jaminan bahwa secara emosional akan memberikan dampak positif. Aspek ini berkaitan dengan motivasi dan minat peserta didik dalam belajar yang harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang menyenangkan memerlukan dukungan pengelolaan kelas dan menggunakan media pembelajaran, alat bantu, dan sumber belajar yang tepat. Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi strategi PAIKEM dalam pembelajaran PAI? Yang pertama itu faktor guru. Faktor-faktor dari karakteristik guru yang memengaruhi strategi pembelajaran PAIKEM yaitu tingkat pengetahuan guru, motivasi, komunikasi interpersonal, kendala jam mata pelajaran yang sangat sedikit. Guru cenderung menggunakan model pembelajaran konvensional yang hanya menggunakan satu arah, yang mengakibatkan tampak kering dan membosankan. Yang kedua, faktor siswa.
Karakteristik dari faktor peserta didik yang mempengaruhi strategi PAIKEM dalam pembelajaran pendidik agama Islam yaitu prestasi belajar, minat belajar yang sangat minim, konsep diri, karakteristik mata pelajaran, peserta didik banyak yang tidak memperhatikan guru, tidak merespons stimulus yang diberikan oleh guru, banyak yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, dan lain sebagainya. Ketiga, faktor sekolah. Sementara faktor di sekolah yang mempengaruhi strategi PAIKEM dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu yaitu lingkungan sekolah, fasilitas belajar yang kurang memadai, media dan sumber belajar yang kurang lengkap. Permasalahan yang dipaparkan tersebut di atas apabila tidak segera diatasi tentu akan menimbulkan permasalahan yang lain, yaitu permasalahan terkait proses pembelajaran yang hasilnya itu tidak akan maksimal. Sekian terkait proses pembelajaran PAIKEM khususnya pada pendidikan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.